Ini gua di bawah. Bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang beranjak sore, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang kami cintai. Selamat datang di Rumah Baca Aitayo. Salam penghormatan saya tumpangkan kepada protokoler. Karena keterbatasan waktu, maka pada sesi kedua ini kita akan langsung masuk ke sesi diskusi, ya. Apa yang kita diskusikan adalah buku terbarunya Bang Jul Pasbar. Judulnya Terpijak Tanah Rantau. Nah, ini sangat filosofis judulnya ya. Seperti apa buku Terpijak Tanah Rantau ini? Kami mengundang 3 narasumber, ya. Pertama, mohon izin kami panggilkan Wali Nagari Kajai, Ibu Ramadhani SPD MSI. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Yang kedua, narasumbernya adalah penulis pegiat literasi Pasaman Barat dan Ketua Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat, Bang Denny Meilizon. Ya, silakan, Pan. Yang ketiga, saya undang founder Denta Publisher. Ya, buku ini diterbitkan oleh penerbit Denta ya. Kemudian beliau juga penulis pegiat literasi, Mas Imawan Azhari. Kita berikan tepuk tangan kepada Mas Imawan. Ya, silakan langsung. Baik, Bapak Ibu, nanti tentu kita berikan waktu masing-masing sekitar 15 menit saja ya kepada masing-masing narasumber untuk membicarakan isi buku ini. Nah, buku ini tentang apa sih? Kemudian apa ya, lebih kurangnya seperti apa buku ini? Yang pasti ada filosofi Minang yang sangat bagus sekali ya. Karatau madang diulu, babuah babungo balun, merantau bujang dahulu di kampung Paguno Balut. Nah, jadi di kampung, ya, selamat datang Bang, silakan ya. Di kampung masih belum cukup berguna dalam tanda petik, kemudian anak-anak Minang disuruh untuk merantau. Dan ketika mereka pergi merantau, ya, mereka menghadapi berbagai problem kehidupan, suka duka luka di sana. Nah, lalu apakah di kampung tidak ada suka duka lukanya? Tentu ada. Nah, Jul Pasbar merekam semua peristiwa ya dari kehidupan tokoh-tokohnya ke dalam novel Terpijak Tanah Rantau ini. Seperti apa novelnya? Tentu nanti akan dikupas oleh ketiga narasumber. Bang Denny Meilizon, beliau penulis yang sangat produktif ya. Juga pernah di koran harian Haluan. Lalu sekarang beliau kembali ke Pasaman Barat, kampungnya di sini. Beliau seorang ASN, bekerja di Samsat Pasaman Barat, dan terkait dengan literasi beliau sudah tidak asing lagi. Nah, Mas Imawan juga beliau pegiat literasi, buku-buku banyak sekali diterbitkan oleh beliau di penerbit Denta Publisher ya. Tentu yang ketiga adalah Ibu Wali Nagari yang tidak asing bagi kita bersama, yang sudah cukup terkenal. Nah, karena buku ini sudah pernah dibedah sebelumnya ya, tentu untuk sesi pertama ini kita berikan waktu 15 menit kepada Bang Denny Meilizon dulu ya. Nah, silakan Bang Denny. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kata-kata penghormatan kita tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Selamat datang kepada Mas Eko dari Tua Talamau. Bajunya bagus. Oke. Terpijak Tanah Rantau ini sebenarnya
ini novel pertama Jul Pasbar, sebuah karya peralihan dari aktivitas menyair kepada seorang prosais gitu. Ini peralihan, itu catatannya dulu. Sebelum Terpijak Tanah Rantau ini lahir, Jul Pasbar melahirkan sebuah buku Senandika. Jadi Senandika ini antara syair dengan prosa gitu. Nah, perkawinannya lah gitu. Lahir Senandika dengan bahasa-bahasa naratif dan liris. Setelah itu beliau kemudian melahirkan novel Terpijak Tanah Rantau. Galibnya memang kebiasaan umum novel pertama bagi seorang penulis itu memang biasanya menuliskan apa yang dekat dengan dirinya, apa yang dekat, terutama kampung halaman. Banyak seperti itu, termasuk Bang Zuban juga seperti itu. Karena memang yang paling mudah menuliskan itulah apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di sekeliling kita. Artinya tidak membutuhkan daya imajinasi, kreasi yang rumit gitu. Dan kemudian secara literatur pun tidak perlu banyak. Cuma kita hanya mungkin bisa mendengarkan cerita-cerita di sekeliling kita, apa yang kita rasakan itu. Nah, Terpijak Tanah Rantau, saya memandangnya memang sebuah catatan peristiwa dalam bentuk fiksi yang pernah terjadi di kaki Gunung Telamau. Nah, layaknya fiksi, tentu kita tidak bisa mengharapkan kejadian di dalam novel tersebut benar-benar terjadi. Tapi biasanya kalau itu memang digali dari pengalaman pribadi, pengalaman hidup, itu biasanya memang ada base, ada dasarnya. Barangkali Jul ini pernah juga mendengar cerita-cerita secara mulut ke mulut apa yang pernah terjadi di kampungnya, di Simpang Timbu Abu tepatnya, yang menjadi salah satu latar dari novel ini. Termasuk mungkin ada di situ dikisahkan ada semacam waktu kejadian PRRI atau PKI mungkin pernah diceritakan, tapi tidak disebutkan itunya. Tapi ada semacam perang saudara gitu, yang mengakibatkan terbunuhnya, atau memang tepatnya ayahnya terbunuhnya, ayah dari tokoh di novel ini yang dinamakan dengan Patri Abdullah. Ya, Patri Abdullah. Jadi kejadian perang saudara yang terjadi di daerah kita, mungkin di sini kita tidak disebut apakah ini akibat pemberontakan komunis atau akibat PRRI atau peri-peri dulu tidak disebutkan, tapi itu mengakibatkan terjadi konflik di dalam masyarakat yang salah satu imbasnya adalah Patri kehilangan ayah ketika waktu kecil atau sebelum lahir. Ketika dia lahir ayahnya sudah meninggal, dan kemudian disusul oleh ibunya, yang mengakibatkan Patri kemudian diasuh oleh Uwak. Jadi Patri kecil ini adalah anak yatim piatu yang digambarkan menjadi anak baik-baik gitu. Nah, gitu. Ya. Ini memang kalau dibawakan sekarang agak juga, karena terbiasa juga kita lihat ketika anak yatim piatu karena dibiarkan oleh lingkungannya, akhirnya terbiasa liar gitu. Jadi sedikit nakal dari teman-temannya. Tapi ini tidak. Ternyata Uwaknya ini berhasil mendidik Patri menjadi anak yang baik-baik. Bahkan ketika dia remaja kemudian tidak berani menyentuh perempuan gitu. Kemudian dia ini ketika remaja dia menyukai Aisyah. Jadi di Timbu Abu itu ada sebuah acara dari tahunan gitu yang bernama Babimba itu. Babimba buat dia. Babimba ya. Nah, di situ dia bertemu dengan menjadi tempat pertemuan remaja ini antara Patri dengan Aisyah. Sayangnya Jul kemudian dia mengikuti alur novel-novel Minang klasik gitu.
penolakan orang tua terhadap cinta gitu. Itu klasik gitu. Apakah memang dulu seperti itu? Kasta itu memang dibedakan. Kalau saya kaya, saya tidak bisa menikahi gadis ini misalnya nih, adik ini, karena dia itu, kalau saya miskin gitu misalnya. Kalau saya miskin, saya tidak bisa menikahi adik ini karena dia ini anak orang kaya, anak haji, gitu. Anak juragan gitu. Kok ya seperti itu gitu kisahnya? Apakah itu memang seperti itu semua kisah? Tapi nggak tahu. Tapi kemudian Jul kemudian melanjutkan tradisi itu, tradisi mengisahkan cinta tertolak ini, cinta ditolak kasta, apa ini? Nah gitu. Tapi itu tidak apa-apa, itu cuma bagian dari penceritaan. Dan seperti saya garis bawahi tadi bahwa ini novel pertama dari Jul Pasbar. Tentu terpengaruh dari bacaannya. Kemudian kita ambil lagi dari judul Terpijak Tanah Rantau. Artinya bukan memijak tanah rantau. Itu ada perbedaannya itu. Kalau terpijak artinya dia terpaksa dia. Iya. Ada kaca di situ, terpijak kaca. Kita tahu itu ada kaca, tapi terpijak kaca gitu, terpijak. Tapi kalau dia memijak, artinya dia dengan ikhlas dia memijak itu. Kalau ini konteksnya berarti terpijak tanah rantau, berarti dia terpaksa pergi untuk memijak tanah rantau. Nah, filosofi rantau ini juga sangat klasik, sangat purba. Konon orang Minang kalau tidak merantau itu belum diakui keminangannya gitu. Dan Jul harus memakai itu juga gitu. Karena ini memang melatarkan dari Minang. Nah, entah kenapa juga harus merantau gitu. Merantaunya harus jauh-jauh gitu. Jauh sekali dia merantau sampai ke Betawi, walaupun ke Batavia. Walaupun waktu pembahasan sebelumnya saya protes juga itu kata Batavia, karena menurut saya ketika dia memakai lokus ayahnya terbunuh oleh perang saudara, artinya antara PKI atau PRI, itu di tahun 50-an dan 60. Di tahun 50-60 ini sudah kita bahas, tapi kita harus lagi. Kemudian masih memakai kata Batavia. Nah, itu salah satu yang di novel ini. Tapi itu sekali lagi tidak apa-apa, karena kembali lagi tadi, ini novel pertama Jul. Langkari mungkin kalau ada revisi segala macam, mungkin kalau memang perlu direvisi atau ada alasan lain juga, dan saya tahu alasannya sih, saya ceritakan. Kemudian yang perlu kita puji, gitu. Yang perlu kita puji dari terbitnya novel ini adalah tumbuhnya, hadirnya sebuah catatan literatur dalam bentuk fiksi memang. Dari Bumi Pasaman Barat, ditulis sendiri oleh penulis asli Pasaman Barat, Bu Wadi, dan dari Kajai. Dan dari Kajai, saya belum pernah mendengar sih dari Kajai ada penulis novel gitu. Alhamdulillah Jul Pasbar sudah menulis novel tentang tanahnya sendiri, tentang yang berlatar oleh Simpang Timbu Abu dan sekitarnya. Dia menulis dengan baik, dan saya tidak menemukan typo di sini, Mas. Apakah mungkin dibantu oleh editor di Gedenta yang juga bagus gitu? Saya nggak tahu. Tapi ini bagus sekali. Artinya Bu Wali ini perlu kita apresiasi, dan mungkin juga perlu juga lah mungkin disebarkan ke sekolah-sekolah juga ya. Karena ini juga menjadi catatan dari sebuah negeri, sebuah nagari yang dinamakan dengan Kajai dan budaya sini. Ternyata di Simpang Timbu Abu itu, di zaman novel ini, di tahun fase novel ini dilakonkan gitu, mengambil settingan waktu, ternyata di Timbu Abu itu banyak juga orang kaya rupanya. Ada juragan di situ, ya kan? Ada hajinya gitu. Kan hebat itu. Apakah demikian? Sebenarnya saya nggak tahu juga. Itu memang apakah itu apanya nanti kan bisa jadi ini kan fiksi juga. Oke, 3 menit lagi. Tak kenapa dibatasi. Karena menarik nih, novel Terpijak Tanah Rantau ini menarik. Saya berharap sebenarnya ke depan ini akan difilmkan juga. Difilmkan dan Bu Lina nanti bisa jadi salah satu. Jadi ini kemudian Patri bertemu dengan Anissa setelah dipatahkan cintanya di kampung halaman, dirantau bertemu dengan Anissa, seorang gadis Sunda. Lalu ya begitu. Mungkin lebih tepatnya nanti kita bacalah semua bagian novelnya. Tapi yang jelas seperti yang pernah saya bahas sebelumnya,
bahwasan novel ini memang harus ada sequelnya lagi karena sangat menggantung sekali. Jadi setelah membaca seperti ini, saya juga dapat sebetulnya sedikit sambungan ini. Tapi nggak enak juga kalau saya katakan di sini, mana tahu Jul nanti menerbitkan buku gitu kan. Nah, nanti kita tunggu saja nanti sequelnya, apakah seperti kisah-kisah buku rantau yang lainnya gitu. Kan ada itu 1, 2, 3 gitu, Terpijak Tanah Rantau 1, Terpijak Rantau 2, 3 dan seterusnya. Yang jelas saya sangat apresiasi dengan sahabat kita penulis Pasbar ini, novelis kita. Dia sampai sekarang masih produktif. Dan ingat ini ya, adik-adik semuanya, novel ini ditulis bukan di komputer atau di laptop. Saya tahu persis dia menulis ini di dalam HP. Dia tidak pernah memakai laptop. Ya Mas Eko yang kita saksikan ya. Dia memakai HP menulis novel ini. Ingat itu. Jadi dengan HP dia menulis. Betul Jul ya? Dengan HP, bukan dengan laptop atau komputer. Nah, jadi untuk menjadi penulis itu tidak harus ada laptop atau komputer. Nah, dengan HP yang kita pinjam dari orang tua pun bisa kita tulis nanti. Atau pakai buku juga. Itu salah satunya. Atau mungkin nanti Bu Wali mungkin mau membelikan laptop mungkin. Bercanda Bu. Oke, terima kasih. Saya kurang 1 menit mungkin kan. Terima kasih, saya silakan kepada moderator kembali. Kita buka tanya jawab nanti, saya silakan dipertanyakan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bang Denny Melizon. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Kak Puspadani dan Bapak Ibu kawan-kawan ya, juga teman-teman mahasiswa KKN dari ISI, dari UNAN, dari mana ya, komunitas Talamau apa Bang Eko apa Talamau Tuah Talamau ya, terima kasih ya, dan semuanya ya luar biasa, terima kasih sudah datang di Rumah Baca Itayu. Nah, jadi menarik tadi bahasan Bang Denny Melizon ya, beliau mengupas bagaimana sisi lain novel ini ya, filosofisnya merantau, kemudian pertemuan tokoh-tokohnya, konflik, juga ada jejak sejarah pemberontakan PKI yang disebutkan dalamnya. Kemudian soal logika cerita juga menarik, tadi ada kata-kata Batavia yang saya ingat tadi. Nah, kalau Batavia berarti masih era-era Belanda ya, kolonial gitu. Kalau 1965 kasusnya berarti sudah merdeka gitu ya. Karena Indonesia merdeka itu 1945. Nah, baik, kemudian seperti apa? Sebelum ke Mas Imawan, saya undang Ibu Wali Nagari ya. Seperti apa pembacaan Bu Wali, saya yakin sudah membaca novel ini. Seperti apa pembacaan novel, pembacaan Bu Wali terhadap novel Terpijak Tanah Rantau ini, dan nanti barangkali Bu Wali bisa memberikan apresiasi juga bahwa di Kajai ini punya potensi penulis-penulis. Nah, ada Bang Jul, kemudian ada guru-guru siswa menulis. Mudah-mudahan nanti target depan kita dari Rumah Baca Itayu juga akan muncullah penulis-penulis ini. Kepada Bu Wali, waktu 15 menit juga kita berikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah coba baca-baca, tapi sampai tadi mau ke sini masih kami buka, mungkin karena waktu dokter bahas sadunya dong. Cuman yang seperti kami baca tadi, kisah dari seorang anak yatim piatu yang latar belakangnya dia istilahnya kesedihan yang dia dapat meninggalnya orang tuanya bukan karena penyakit, karena adalah suatu pengkhianatan yang diberikan kepada dia, tetapi dia dibimbing oleh seorang kakek yang sangat sabar dan tabah memberi didikan kepada si anak tadi, maka anak itu akan menjadi berhasil. Di sini karena kami tidak tamat ya membacanya, kami ambil hikmahnya di sini. Di sini buku ini menyatakan kita sebagai keluarga, apapun yang terjadi pada keluarga kita, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh hawa lemah semangat, kemudian tidak boleh kita memberikan istilahnya cerita yang jelek, yang menyedihkan kepada anak cucu kita. Tetap kita berikan semangat, bagaimana dia ke depannya lebih bisa mandiri begitu. Kemudian nanti juga kami mengambil hikmah pada buku ini adalah bagaimana kita sifat dari Minang ini
kalau kita pergi merantau itu kita pasti punya tujuan. Pertama, kita tidak mau memilih tempat merantau satu saja, tetapi kita menginginkan tempat itu bertujuan bagaimana kita membuahkan hasil daripada tempat kita pergi berusaha itu. Itu baru yang bisa kami dapatkan karena belum tamat lagi, mohon maaf karena kesibukan yang kena sakit kemarin 2 hari pun tidak bisa kami lihat. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Salah janggal mohon maaf. Kami akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Ibu Wali, ya teman-teman. Walaupun bukunya belum selesai dibaca, tapi artinya ada banyak pesan hikmah di dalam buku ini. Kemudian sesi pembicara terakhir kita minta kepada Mas Imawan, buku Terpijak Tanah Rantau ini seperti apa sih latar atau ya proses penerbitannya barangkali ya. Kemudian kenapa penerbit tertarik menerbitkan buku ini, di samping bedahan beliau tentang buku ini. 15 menit Mas Imawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja untuk buku ini ya. Jadi tadi untuk ceritanya mungkin beberapa belum membaca secara selesai. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tadi. Jadi ceritanya untuk referensi ceritanya ya. Itu kisah seorang padri yang lahir yatim piatu, kemudian gagal bercinta terus merantau, itu ceritanya ya. Itu tadi yang disampaikan secara sederhana ya. Cuman sebetulnya akan menarik kalau kita membacanya secara detail. Jadi penulis sangat hebat memilih diksi-diksi ya. Diksi-diksi yang dipilih itu sangat menarik. Jadi kalau kita membaca buku ini pengen langsung tuntas, soalnya kita langsung menyelesaikan ceritanya, karena di tiap bab juga kita ada pancingan nanti. Untuk bab selanjutnya itu ada pancingannya. Jadi secara isi buku ini untuk semua kalangan ya, saya katakan untuk anak-anak pun cocok, remaja cocok, karena tidak ada sesuatu yang vulgar disampaikan di sini, banyak pengajaran dan hikmah. Jadi padri kecil ini dididik oleh uaknya, oleh kakeknya Wak Samin. Jadi benar-benar menjadi seorang anak yang patuh ya. Kalau dikatakan tadi Bang Dini juga mungkin kadang dari keluarga yang broken home itu biasanya mengeluarkan output yang kurang bagus untuk anak-anaknya, tapi Wak Samin ini berhasil mendidik cucunya menjadi seorang anak yang benar-benar patuh, lurus. Tapi itu juga menjadi pertanyaan juga nanti pada akhirnya ketika dia merantau begitu anak yang istilahnya lurus, apakah bisa berhasil berjuang di perantauan dengan pengalamannya ya. Soalnya kalau anak-anak ya pada umumnya masa-masa itu di sini pun menceritakan mencuri mangga pun nggak ada istilahnya. Pada umumnya kan anak mencuri mangga, mencuri buah-buah itu cerita umum ya pada masa waktu itu. Di sini tidak ada. Jadi nanti ketika di perantauan dia bertemu masalah, apakah bekal ilmu bela dirinya aja yang cukup membantu atau mentalnya pun itu menjadi sesuatu pertanyaan juga. Jadi emang sebetulnya harus dibaca sendiri karena diksi-diksinya ya, kata-kata indah di sini, penempatannya, pemilihannya benar-benar bagus. Ya, direkomendasikan juga emang untuk semua umur, benar, untuk anak-anak cocok ya, untuk remaja karena ini ada kisah-kisah jatuh cinta secara syar'i. Nah, secara syar'i di sini ceritanya. Benar-benar secara syar'i ya, walaupun sebetulnya ta'aruf secara syar'i di sini. Tidak boleh berduaan. Begitulah, pokoknya memang harus dibaca. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk alur yang dipakai dalam penulisan ini, sebetulnya alurnya maju. Terus ide ceritanya sebetulnya sederhana ya. Ide cerita yang dibawakan sederhana. Cuman karena tadi pemilihan katanya, pemilihan diksinya itu membuat cerita ini menjadi wah. Kembali juga mungkin dipengaruhi oleh pembacaan penulis. Memang rasanya untuk novel ini terasa klasik ya. Rasa-rasa novel klasik.
seperti halnya kayak kita membaca novel-novel lama. Jadi kental sekali klasiknya. Terus khas Minangnya itu terasa. Jadi saya sebagai orang Jawa ini merasa buku ini Minang banget gitu kalau dibaca. Jadi khas itu ada petuah-petuah di situ, ada kata-kata kias gitu. Jadi menurut saya paket komplit. Jadi novel ini merupakan paket komplit yang bisa dikonsumsi untuk semua kalangan. Direkomendasikan untuk remaja terutama. Mengenai ketertarikan penerbit meminang buku ini ya Bang ya, yang disampaikan tanya kata oleh moderator. Jadi diksi-diksi itu ya pertama yang menjadikan ketertarikan ya, kekuatan diksi pada novel ini, kekuatan bahasa yang dituliskan oleh penulis itu menjadi daya tarik ya, dari daya tarik untuk penerbit. Karena misalnya dari tidak full buku ini aja, maksudnya tidak dalam full satu paket buku, misalnya quote-nya satu bagian yang kita ambil itu pun sudah memiliki nilai jual. Misalnya kita di Instagram untuk anak sekarang, jadi quote-quote bisa kita ambil dari sini untuk Instagram. Itu jadi cukup menarik juga. Terus dalam proses kreatif emang disampaikan tadi untuk keterbatasan penulisan walaupun memakai HP. Di sana emang dari penulisnya sendiri pun sangat minim untuk tipe ya. Untuk tipe memang dikatakan minim sekali lah untuk tipe. Jadi benar-benar teliti lagi, penulis terbukti sangat teliti dalam menyajikan karyanya. Dan untuk proses kreatif di pengeditan dan lain-lain mungkin dari pihak penerbit sangat terbantu sekali, karena istilahnya hasilnya yang di naskah yang dikasihkan itu udah cukup matang. Jadi yang apa itu? Minum dulu. Minum dulu. Karena nambah waktu lupa. Kenapa harus ditanya masih ada waktu? Oke, saya lanjutkan. Iya, rasanya gitu. Tapi untuk walaupun dikatakan ini sebagai paket komplit dan lengkap, tentunya juga ada beberapa sisi-sisi yang perlu dikoreksi ya. Tapi sebagai kualitas, kalau dikatakan kualitas untuk produk yang keluar ini sudah kualitasnya ada selesai ya, udah oke. Cuman untuk kedepannya atau mungkin tadi ada wacana kalau misalnya difilmkan ya, untuk difilmkan misalnya. Jadi di sini karena alurnya itu terlalu datar ya, kalau kurva itu datar aja, jadi nggak ada intrik di balik intrik gitu, nggak ada misterinya gitu. Jadi kalau misalnya difilmkan tentunya masih kurang greget gitu. Termasuk pengusiran ya, harusnya pengusiran misalnya Padri keluar itu misalnya di segmen yang pas itu tuh benar-benar diusir tanpa tahu sebabnya gitu kan. Itu akan menarik sekali nanti akhirnya ceritanya. Setelah nanti di bab part berikutnya kita flashback gitu kan, jadi akan menjadi misteri gitu. Emang alurnya itu memang kurvanya itu landai ya, nggak ada yang apa keriting apa ceritanya gitu. Jadi emang untuk dicerna itu dikunyah itu lunak dan mudah untuk kita menelannya gitu untuk cerita ini. Memang asik. Jadi untuk emang beberapa itu aja sih, perlu adanya misteri misalnya. Jadi konfliknya pun satu orang aja, ini benar-benar Padri aja yang bermasalah, maksudnya yang dibahas itu Padri. Jadi ya, untuk temannya kawan-kawannya itu emang nggak ada masalah, lurus aja gitu ceritanya, manis ya. Kalau betulnya kalau di judulnya perlu ditambahkan karena ini Mang Padri itu Padri aja dulu, Padri baru mungkin kecilnya subjudulnya Terpijak Tanah Rantau gitu, karena emang yang dirasakan di situ pencitra full Padri gitu. Iya, saya rasa gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Imawan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Luar biasa ya. Beliau mewakili penerbit ya. Baik.
Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bu Vera dan kawan-kawan ya. Kalau Bu Kak Puspa tadi dari Kinali jauh ya, Bu Vera dari Kinali juga. Dari Kinali juga. Oke. Tadi Mas Imawan membahasnya dari sisi bahasa diksi. Jadi katanya tadi penerbit cukup terbantu karena Jul penulis potensial yang cukup jeli memperhatikan soal kebahasaan diksi. Jadi memang bagi penulis-penulis pemula, Bapak Ibu teman-teman, persoalan kebahasaan ini menjadi sesuatu yang urgent ya. Bahkan pada titik koma, tanda baca, ya salah ketik itu sesuatu yang kadang-kadang dianggap sepele. Ya, saya punya kelas, nama kelasnya kelas menulis daring elipsis, logonya di atas itu, elipsis. Jadi persoalan-persoalan tipu, tanda baca kesalahan ketik tadi itu harus menjadi perhatian bagi kita. Karena kalau tidak memperhatikan salah ketik tadi itu, ya satu titik koma saja itu akan memberikan berbagai macam makna, pengertian. Ya, misalnya kucing makan tikus mati di dapur tanpa tanda baca. Kucing makan, koma, tikus mati di dapur. Beda maknanya. Kucing makan tikus, koma, mati di dapur. Kucing makan tikus mati, koma, di dapur. Sudah memberikan makna yang berbeda-beda. Jadi persoalan kebahasaan ini ya, tanda baca, ejaan dan lain sebagainya harus diperhatikan betul bagi penulis-penulis pemula. Elipsis tanda baca juga. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga narasumber, Bapak Ibu. Nanti di sesi akhir saya memberikan kesempatan 5 menit kepada penulisnya, Bang Jul Pasbar, untuk berbicara soal proses kreatif beliau. Kenapa beliau memilih Terpijak Tanah Rantau ini menjadi sebuah novel? Nah, tentu kita ingin tahu demikian. Apakah benar-benar ada luka yang beliau pendam, atau ini adalah satu wujud bentuk balas dendam beliau? Kan bisa menarik begitu. Ya, kemudian barangkali nanti kita juga minta ya, kepada narasumber, ya, ada nggak sisi lain yang perlu dikritik dari novel ini? Ya, yang paling urgent perlu kita kritik dari novel. Karena kalau sekedar membicarakan puja-puji ya, bagus-bagus ya itu biasa. Tapi kita harus memberikan sesuatu yang bisa diambil oleh si penulis untuk barangkali perbaikan-perbaikan, walaupun beberapa tadi sudah dibahas oleh Bang Denny sama Bang Jul juga Ibu. Baik, untuk sesi pertama tanya jawab, kami selamat datang kepada Mak Datuk kami. Selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Sikat. Mohon izin kami lanjut. Baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya. Sesi pertama 3 penanya, ya silakan bertanya apa saja tentang novel ini ataupun hal-hal lain terkait dengan proses penulisan novel ini. Siapa yang ingin pertama mengajukan pertanyaan? Silakan, jangan malu-malu. Ya, satu di belakang, 2. Silakan, 2, oke, baik, 3, 1 lagi. Silakan, 1 lagi yang sudah membaca atau ingin penasaran tentang novel ini. Mas Eko mau nanya, Mas Eko. Oke, ya Mas Eko. Baik, kita berikan kesempatan kepada kakak yang di belakang. Ya. Terima kasih. Kenalkan saya Arnita dari Talu. Arnita, Kak. Iya. Oke, dari Talu ya, silakan. Ingin saya tanyakan ini apa tips khusus dari Bang Jul Oke. sehingga mahir mengolah kata-kata dari tentang menjadi Aduh. bisa terbang kata-katanya. Wah. Punya saya Terbang kata-kata. Baik. Jadi apa perlu harus belajar diksi dan gaya bahasa atau dari pengalaman saja gitu. Jadi ingin tips dari lihat dari Bang Jul apa kira-kira. Baik. Tak kelas tentang juta. Kemudian mengenai tadi dari apa? Mas Mawar Ya, Mas Mawar. kan intriknya katanya tadi masih kurang greget ya. Mungkin ada baiknya di sini biar mencari semacam balas dendam lah gitu, seperti si bungsu mencari Sakuro. Ya. Jadi carinya sampai dapat pengkhianat sehingga menyebabkan orang tuanya
tunggal gitu. Itu aja. Makasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Anita dari Talu ya. Pertama tentang proses kreatif, nanti Bang Jul menjawab, sudah mencatat. Nah, kemudian soal intrik tadi dari ditujukan kepada Mas Himawan, dan dua narasumber lain boleh menjawab. Ya, silakan Kakak pegiat budaya Pasaman Barat. Kak Nancy ya. Waalaikumsalam. Jadi tadi cukup menarik, sangat menarik malah mengenai cara Bang Jul Pasbar menulis lewat HP. Ya. Jadi saya penasaran membagi waktu untuk menulis itu kayak gimana gitu. Nah terus juga apakah misalnya dalam sehari harus menulis berapa paragraf atau gimana? Karena saya sendiri juga dulu pernah pengen nulis kayak gitu, cuman nggak bisa disiplin, nggak bisa disampaikan gitu. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman mahasiswa KKN juga hadir pada hari ini. Tolong dibantu adik-adik, kakak-kakak panitia ya untuk menyediakan tempatnya. Kita bersempit-sempit. Kita bersempit-sempit. Baik, ada dua penanya ya. Nanti akan berkembang kepada pertanyaan lainnya di sesi kedua. Nah, pertama untuk Mas Himawan, nah, soal intrik tadi ya. Nah, nanti kita ke proses kreatif ke Mas Jul, Bang Jul. Silakan Mas Himawan. Iya, untuk yang pertanyaan dari Talu tadi ya, memang kita sepakat untuk dari novel ini masih banyak yang masih perlu digali lagi ya. Memang tadi saya katakan juga demikian, masih perlu beberapa bagian masih bisa diolah lagi istilahnya. Jadi untuk lebih menarik untuk beberapa bagian, termasuk balas dendam ya. Jadi kalau di novel ini langsung disampaikan saja secara lugas bahwa akhirnya Jasman sebagai pengkhianat matinya mengenaskan gitu. Jadi langsung dijelaskan ketika diterkam harimau di situ. Memang harusnya ada beberapa poin yang harus disembunyikan dulu akhirnya. Itu masukan juga sebagai penulis, jadi akan lebih banyak misterinya gitu. Saya rasa itu. Sikubun. Ya. Selamat datang teman-teman dari mahasiswa KKN Unan ya. Oke, selamat datang di rumah baca Aitayo dan teman-teman dari mahasiswa KKN ISI ya. ISI ya? ISI. Ya? Oh, UNP, sorry. UNP. Iya. Baik, terima kasih. Oke. Kita buka sesi pertanyaan kedua. Sebelum tadi ada proses kreatif ke Bang Jul. Oh, mau menambahkan? Silakan Bang Denny ya. Oke, sedikit mungkin terkait novel ini, kita bisa membaca novel ini genrenya ini surrealis kayaknya. Ya, surrealis ya. Dia semuanya jelas, nggak ada yang perlu dipertanyakan. Dari bab ke babnya itu kita sudah tahu. Dari awal kita sudah tahu bahwasanya keluarga Patri itu dikhianati. Kita sudah tahu siapa pengkhianatnya sampai ke keturunannya. Kenapa kemudian Patri menderita itu juga kita sudah tahu. Yang juga kita tahu bahwasanya Patri ini seperti yang sebenarnya tumbuh dengan menjadi manusia yang ideal, yang disukai oleh bangsa dan agama bangsa dan orang tua gitu. Sampai kemudian dia dewasa pun ketika memilih, coba bayangkan dia idealnya tuh Bapak dan Ibu kawan-kawan sekalian, ketika seorang laki-laki diberi pilihan untuk menikahi dua orang perempuan, kalau Mas Eko dikasih dua-duanya dan mau diizinkan, pasti ambil dua-duanya. Saya pastikan gitu. Tapi Patri tidak, nah, gitu. Dia memilih satu. Dan ini landasannya pun ada dia pakai dengan ayat itu yang masalah poligami di Al-Quran. Dan dia bisa jelaskan dengan bagus gitu penjelasannya. Penafsiran itu melebihi penjelasan dari seorang ustadz gitu. Patri ini hebatnya gitu. Penafsiran ayat poligami yang di surat apa? Itu
dijelaskan dengan bagus di sini. Seakan-akan itu pikiran Patri. Memang berhasil Jul itu mengatakan itu pikiran Patri. Dia dengan landasan itu ayat itu justru memilih satu saja, tidak dua gitu. Tidak dua gitu. Terbalik dengan realita di lapangan, orang memakai landasan ayat Al-Qur'an itu untuk bisa dua gitu. Nah, gitu. Ini menarik di novel ini. Dan itu lagi-lagi sangat ideal gitu. Memang menjadi manusia yang ideal sekali Patri di sini. Jadi itu mungkin kalau menurut saya sih akhirnya secara ya memang novel ini untuk kalangan pembaca pemula, oke, bisa dimengerti gitu, bagus lah untuk pembaca pemula gitu. Tapi kalau untuk ketertarikan untuk genggalan lebih dalam lagi udah selesai gitu, selesai. Novel ini mungkin sekali dua kali udah bisa selesai dibaca gitu, kita udah paham gitu. Saya mungkin tidak sering membaca buku, paling sering mungkin 2-3 kali lah tadi malam apanya. Tapi secara garis besar saya tahu tuh urungannya gitu, mudah dipahami gitu, mudah diingat gitu. Itu mungkin. Terima kasih Mbak Deni. Kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber. Ya, silakan Ibu Wali. Coba sedikit ya. Ini sedikit mungkin kami belum terbiasa tentang membahas buku yang seperti ini ya. Tapi kami juga ingin tertarik juga dengan bahasa adik yang belakang tadi, katanya mengapa harus tidak ada pembalasan gitu. Bagaimana nanti seorang padri bisa membalas dendam kepada siapa yang pembunuh ayahnya, supaya agak tegang sedikit kalau film gitu kan. Nah, kalau buku itu agak ada yang ngeri-ngerinya gitu. Di sini mungkin Jul Pasbar mungkin membayangkan kalau sebaiknya dibawa ke Minang, dibawa ke agama, membalas dendam itu mungkin memang suatu yang tidak baik. Mungkin dengan cara lain, dengan dia berbuat baik, mungkin dia berbuat dengan jalan yang kebaikan, mungkin di sana dia membalas. Dan dia dapat juga membuktikan bahwa seseorang apabila orang yang jahat berbuat kepada seseorang itu, akhirnya dia akan mendapatkan imbalnya sendiri. Mungkin itu yang dibayangkan sedikit oleh Jul Pasbar. Kami juga mengharapkan kalau ada nanti sifatnya balas-balasan yang seperti itu, kami rasa itu kayak film-film kartun anak-anak. Kalau bisa diperang ke sini, kita harus balas, bukan itu. Tapi mungkin dari sisi ini yang kami membaca ya, mungkin di sini Jul Pasbar membayangkan sifat kesabaran dan kebaikan itu akan dibalas, keburukan orang mungkin dibalas dengan kebaikan, akhirnya yang punya kesalahan itu akan dapat hukuman sendiri. Itu suatu gambaran dari Jul Pasbar, itu sebagai bayangan kami ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wali, Mas Imawan dan Bang Deni. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber, luar biasa ya. Nah, ada diksi balas dendam tadi, ini menarik nanti. Apakah benar buku ini berisi pesannya ada balas dendam di situ? Nanti tentu proses kreatifnya penulisnya yang akan bercerita ya. Walaupun saya yakin penulisnya tidak akan berjujur-jujur di situ. Silakan tafsirkan sendiri sajalah barangkali nanti. Nah, tentu kita lihat nanti apa penjelasannya. Baik, sesi kedua, silakan yang mau bertanya 1, 2, 3. Nancy udah. Pertanyaan Nancy tadi udah terjawab. Siapa? Iya, silakan lainnya boleh. Teman-teman mahasiswa juga boleh. Yang mau bertanya? Masih ada? Pas. 1, 2, yang lainnya? Mas Eko katanya pertanyaannya ada 20. Ya, ke situ. Nah. Masih? Mas? Lagi? Iya, nanti ke Sijol. Nanti ke Sijol. Iya. Masih ada, teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan kesempatan kepada penulisnya, Bang Jul Pasbar, untuk menjawab. Kalau tidak salah ada 2 pertanyaan tadi ya, sudah dicatat ya, Bang Jul, terkait tentang proses kreatif, kemudian ada yang tertarik tentang cara mengetiknya dengan handphone, dengan gawai ya, gimana itu hurufnya kecil-kecil begitu gitu ya. Nah, ada juga dengan tulis tangan, tapi kalau dengan laptop kan lebih enak, lebih lancar ya. Baik, kita undang penulis terpijak. Oke, silakan. Karena 15 menit tadi cukup ya kan? Iya kan? Kurang itu. Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian,
berkaca dari novel Terpijak Tanah Rantau ini, karya asli dari anak Pasaman Barat, utamanya di Kajai ya. Artinya di Pasaman Barat ini memang banyak bahan-bahan cerita, bahan-bahan yang bisa kita angkat dari bahan cerita, banyak sekali. Dan alhamdulillah sekarang di FPL pun sekarang kita sudah menggali-gali itu, digali-gali gitu mas ya, menggali-gali itu. Dan kita mengajak semuanya untuk menarasikan itu semua menjadi bahan cetak diksi, non fiksi segala apapun, menjadi bahan tulisan yang gunanya adalah menjadi literatur. Ketika orang bercanda Pasaman Barat, kita punya literaturnya. Nah, walaupun dalam bentuk novel, dalam bentuk gambar, dalam bentuk dan lain sebagainya. Dan itu kita ajak semuanya, termasuk yang di sini semua, kita tuliskan aja. Termasuk nanti Bang Supan nih bisa nanti dibikin anak-anak Aitayo nanti di sini ya. Nah, ya itu. Demikian mungkin tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Denny Malizo. Benar ya kata Bang Denny bahwa Pasaman Barat ini khususnya Kajai itu punya potensi yang luar biasa di ranah kata-kata, di ranah literasi. Tentu teman-teman membaca novelnya Laskar Pelangi, nonton filmnya Laskar Pelangi, ya, kemudian Negeri Lima Menara, apalagi dan novel-novel lain yang inspiratif kemudian difilmkan. Nah, bayangkan kalau ada 1-2 novelis lahir dari Kajai, ya, salah satunya Bang Jul Pasbar, kemudian novelnya itu difilmkan, berapa banyak orang yang akan memusatkan perhatiannya ke Kajai, begitu. Orang akan berbondong-bondong datang ke Kajai. Seperti hari ini orang berbondong-bondong datang ke Pulau Belitung, ya, Pulau Belitung. Ternyata ketika orang datang Pulau Belitung itu indah luar biasa. Ada batu-batu besar, gitu ya. Dalam film Laskar Pelangi itu pantainya bersih putih. Dan potensi pariwisatanya hari ini menempati 10 besar di Indonesia, bahkan mancanegara. Nah, suatu hari nanti barangkali ya Kajai juga akan berada di ranking itu ketika ada novelis-novelis kita muncul. Nah, ini pentingnya lahirnya penulis-penulis. Kita juga dulu mengenal ada novel-novel klasik ya seperti Siti Nurbaya. Gara-gara Siti Nurbaya yang ditulis oleh Marah Rusli, orang berbondong-bondong datang ke Padang ingin melihat kuburan Siti Nurbaya di mana. Ya, rupanya ada Gunung Padang, naik ke gunung itu mencari kuburan yang ternyata hanya petilasan saja. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kuburan Siti Nurbaya, teman-teman? Tidak ada ya? Ada nggak kuburan Samsul Bahri? Tidak ada. Di mana adanya? Di alam imajinasi pengarangnya. Tapi gara-gara imajinasi si pengarang, orang penasaran, datang. Pailah ke Kajai mencari si Paderi, Wak. Mencari di rumah Paderi, ya, tulis oleh Bang Jul. Baik, kita undang Bang Jul Pasbar untuk berbicara proses kreatifnya. Ya, silakan Bang Jul. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan juga narasumber. Mohon izin Pak Datuk dan Bu Wali, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau tentang isi novel, mungkin saya di sini tidak akan mengklarifikasi atau apapun, karena sebuah karya ketika dia sudah sampai ke ruang publik, berarti dia sudah menjadi milik orang banyak. Seperti apapun penafsiran pembaca, penafsiran orang itu adalah hak masing-masing pembaca. Jadi bagi saya, plus minus dari sebuah tulisan sampai hari ini dan seterusnya, saya adalah seorang yang ingin dan akan terus belajar. Itu tentang buku. Mungkin sebelum menjawab proses kreatif dari 2 pertanyaan tadi dari bahasan narasumber, pertama tentang saya menulis dari HP. Itu betul, sudah 4 buku yang saya terbitkan dari 2015, memang semuanya saya ketik di HP. Sebenarnya mengetik di HP bukan tidak memiliki laptop, hanya saja saya punya imajinasi mungkin beda dengan kawan-kawan penulis yang lain. Imajinasi saya timbul tenggelam. Ketika saya menulis di laptop, saya merasa sedikit lambat. Ketika menulis di HP bisa cepat. Kadang imajinasi itu hanya tiba sekitar 15-30 menit dalam satu malam. Saya terbiasa menulis malam, jam-jam 12 ke atas. Jadi kadang untuk mengejarkan sebuah target tulisan, saya memang
sedikit merasa lalai kalau menulis dari laptop, makanya saya menggunakan HP. Novel Terpijak Tanah Rantau itu 257 halaman, saya tulis selama 19 hari. Itu di waktu bulan puasa. Artinya ketika saya pulang dari masjid, saya mencoba untuk begadang sampai sahur sebulan puasa. Jadi itu saya tulis bulan puasa tahun 2021. Tadi ada satu lagi dari narasumber yang saya dengar tentang apa tadi ya? Lupa. Hah? Oh, tentang poligami nggak usah dibahas. Itu sering kita bahas di YouTube. Nanti kita bahas. Ya, tentang dari pertanyaan dari Ibu Harlita Atta. Ibu Harlita ini salah seorang guru produktif di SMA 1 Talamau. Beliau juga pengurus pustaka di sana. Kita pernah berkegiatan literasi di sana. Kalau pertanyaan Ibu tadi, bagaimana penguasaan kosakata? Jadi kalau pertanyaan itu mungkin jawabnya cukup sederhana. Semakin banyak kita membaca, maka akan semakin banyak kita mengenal kosakata. Kalau dalam novel Terpijak Tanah Rantau, mungkin alur atau bahasanya itu mengarah kepada bahasa-bahasa Melayu klasik, karena selama proses menulis itu atau ingin menulis itu sekitar 6 bulan sebelum saya mulai menulis, saya mencari referensi. Saya melahap semua buku-buku roman karya Buya Hamka. Jadi di situ mungkin kalau ada pengaruh dalam tulisan itu mirip ataupun apa dengan bahasa-bahasa Melayu klasik, itu sangat wajar, karena seperti yang dikatakan Bang Denny tadi, saya itu seorang yang suka tantangan dalam hal apapun termasuk menulis. Ketika dulu buku pertama dan kedua itu adalah bergenre puisi, ditantang oleh kawan-kawan atau dicemooh oleh kawan-kawan, seorang penulis puisi tidak akan pernah bisa menulis novel. Jadi tantangan itu saya terima dalam hati saya sematkan seperti apapun nantinya dan kapanpun waktunya, saya ingin menulis novel. Jadi dari proses dari puisi ke novel itu, dari puisi ke prosa itu sebenarnya bukan proses yang mudah. Karena ketika kita terbiasa menulis 10-15 baris untuk satu tema cerita, akhirnya harus ditulis ratusan halaman untuk satu buah cerita. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Nancy, bagaimana membagi waktu dalam menulis ya? Membagi waktu itu sebenarnya itu tergantung, pertama kebiasaan, yang kedua kapan kira-kira kita bisa punya waktu luang. Kalau misalnya perempuan atau yang punya pekerjaan tetap harian yang harus jam 7 pagi udah standby, mungkin kurang cocok bergadang malam, bisa jadi waktu terbaiknya itu ketika setelah salat subuh. Karena pagi buta itu biasanya imajinasi itu cukup bagus. Itu kalau bisa ya. Atau di waktu-waktu yang mungkin kita punya waktu sekitar 1 jam paling tidak. Kecuali kalau kita sudah sampai menjadi penulis sekelas Bang Muhammad Subhan misalnya. Sedang dalam kita ramai seperti ini, beliau santai saja nulis. Saya sudah melihat beberapa kali, beliau terbiasa menulis bahkan di tengah. Setelah jeda acara dan segala macam, ngetik laptop, selesai. Kalau saya mungkin karena dulu terbiasa menulis di tempat sunyi, suka sesuatu yang sunyi, jadi akhirnya menulis pun menjadi ketika masih ada suara, imajinasi saya belum keluar. Jadi kadang terpikir sih untuk menulis di kuburan. Jadi itu mungkin kalau untuk pertanyaan Kak Nengsi gitu ya. Kalau untuk waktu itu coba cari kira-kira dalam waktu 1 hari 1 malam itu di jam-jam mana kita punya waktu paling tidak 1 jam. Dan untuk tips sederhananya, tulislah sesuatu itu yang memang kita kuasai. Kita kuasai dalam arti, misalnya kalau saya katakan menulis itu mudah, mungkin sebagian besar orang tidak setuju. Tapi cobalah kita ingat kembali hari ini kita tiba di sini. Coba kita ingat pas tadi kita mau berangkat ke sini.
kira-kira berapa kilometer jarak yang kita tempuh, apa saja yang kita temui sepanjang jalan, coba ungkapkan itu dalam sebuah bentuk tulisan. Jadi mungkin itu untuk hal sederhananya. Mungkin di sini moderator mohon minta waktu sedikit, paling 2 menit lah. Karena kebetulan di sini banyak ibu bapak guru ya di sekolah. Untuk tahun 2022 ini, alhamdulillah saya menjadi lolos sebagai kandidat SPL nasional yang pada 1 sampai 20 Agustus mendatang itu dibebankan atau diperintahkan oleh platformnya Lanesia untuk namanya uji penerjunan masuk ke sekolah-sekolah mensosialisasikan GSMB, Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional. Gede honornya Mas. Ini bukan bicara honor. Jadi di sini untuk kepada Bapak Ibu guru, mungkin juga ada Ibu pengawas, Ibu Bunda Puspa, Bu Ciku Vera, Bu Lina, Bu Harlita dan lain-lain, juga Ibu Wali kita juga seorang kepala sekolah. Saya ingin kita sekolah-sekolah di Pasaman Barat bisa bergabung dalam program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional ini. Ya, GSMB ya. GSMB. Nanti setelah semua dikirim oleh Lanesia kepada saya juga ingin mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta surat rekomendasi sebelum saya mengunjungi sekolah Bapak Ibu. Semoga nanti di 100 besar SPL Nasional 2022 ada salah satu dari kita di Pasaman Barat yang lolos. Untuk saat ini tersisa 750 orang se-Indonesia, itu ada 4 orang dari Pasaman Barat. 2 saya tidak kenal, kemungkinan itu kepala sekolah. Cuman ketika saya coba menghubungi tidak ada direspon, saya juga nggak tahu dia orang mana. Yang 5 berarti 1 mengundurkan diri. Ya, yang satu lagi saya suruh mengundurkan diri karena tidak seru bersaing sesama ketua FTBM dan ketua FPL. Jadi mungkin nanti saya hubungi secara pribadi Bunda Puspa, terutama untuk daerah Kinali, karena Kinali ketika kemarin saya cek itu paling banyak yang termasuk ke dalam sekolah penggerak tahun ini di Kinali. Bunda Puspa di Kinali adalah pengawas. Nanti mungkin bisa dampingi saya di sana, menemui kepala sekolah di SD di sana, sehingga nanti kalau misalnya saya lolos di SPL Nasional 2022 ini, setidaknya kita punya sebuah cerita baru di Pasaman Barat. Itu harapannya ya untuk para guru. Masih ada yang perlu dijelaskan? Enggak ya? Kalau soal buku itu sudah menjadi hak masing-masing, dan sekarang di sini ada 2 buku yang tersisa. Kalau misalnya ada yang ingin bukunya, ada 2 eksemplar, cuman itu yang tertinggal di penerbit waktu kemarin saya datang ke sana. Mungkin itu saja, banyak maaf. Dijual atau dikasih? Dijual. Saya kan menulis, menjual dan membeli. Langka berarti agak mahal. Iya, karena tinggal 2 kan? Limited edition. Ini kan beda sama ini. Baik, itu saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dulu aja Bang Jul dari depan kan. Baik, kita ucapkan selamat datang juga kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat ya. Terima kasih sudah datang meramaikan kegiatan diskusi buku Rumah Baca Aitayo. Baik, teman-teman, kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber dan Bang Jul ya, luar biasa. Tadi Bang Jul juga mengatakan bahwa beliau proses kreatifnya itu ketika menulis itu harus bersunyi-sunyi, bertenang-tenang gitu. Jadi tidak bisa terburu-buru. Nah, beliau menulis mengetik di gawai, di gadget atau di HP-nya ya, karena barangkali itu punya keasikan sendiri. Artinya ada satu kemauan untuk menulis walaupun di handphone. Nah, sayang kan teman-teman yang sayang kalau punya handphone tapi tidak digunakan untuk menulis gitu. Yang kita tulis apa? Ya untuk WhatsApp biasa atau status di media sosial yang isinya kadang galau gitu ya. Nah, tapi oleh Bang Jul dia berpikir untuk menulis kreatif
di handphonenya. Ini semangat yang luar biasa, ya. Baik, masih ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, mau menanggapi? Oke, silakan. Saya mungkin termasuk orang yang paling sering melihat Juli ini ngetik karena sering bersama saya. Dia itu hampir setiap saat dia kalau memang ingat ada ide yang tadi itu langsung mengetik di handphone. Malah kadang-kadang saat kita perlu ngomong, perlu bicara, kadang-kadang tapi ketika dia sedang asik menulis itu, dia memang fokus di situ, fokus gitu, selesai gitu. Kemudian satu lagi yang jadi adatnya dia nih, kalau sedang diskusi atau sedang ngobrol Julia, itu pantang megang handphone. Nah gitu, memang tidak ada megang handphone dia kalau sedang ngobrol. Saya sering kena tegur itu sama Jul, itu pantang sekali, tidak etikanya seperti itu. Nah, jadi jangan anggap setiap ada ide kalau kita scroll dia langsung megang HP, enggak, ada adabnya juga gitu. Nah, begitu. Jadi Jul ini memang produktifnya memang di situ, dia sambil jalan juga mungkin megang HP, dia bisa metik juga gitu. Tapi memang daerahnya itu di Mudik Simpang itu memang tempat yang di Timbuabu itu memang daerah yang bisa memang inspiratif, bisa tempat kita bersunyi-sunyi ya, yang sunyi dia daerahnya. Abang mungkin harus ke sana kapan-kapan. Oke Bang. Kita berikan tepuk tangan untuk semua narasumber. Ya, baik. Ya, masih ada teman-teman 1-2 penanya lagi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber atau Bang Jul. Saya berikan kesempatan. Teman-teman mahasiswa, barangkali 1-2 orang. Ada, teman-teman? Ya, kalau tidak ada, masing-masing narasumber akan memberikan closing statement-nya ya. Kata-kata terakhir. Terakhir di sesi ini maksudnya, bukan yang lain. Ya, pesan terakhir dalam materi ini ya, dalam presentasi ini. Closing statement. Nah, alhamdulillah ya, anak-anak membaca buku. Nah, tapi sebelum closing statement ya, saya mengajak, saya selaku pembina dari Rumah Baca Aitayo ya, penggagas dan pembina Rumah Baca Aitayo, mengajak teman-teman, Bapak Ibu, tokoh masyarakat ya, tadi Bu Wali pun sudah mengatakan komitmennya untuk memperhatikan Rumah Baca Aitayo. Terima kasih Bu Wali, juga sebagai laporan izin ke Mama Datuk kami, kita sudah punya rumah baca Mak Datuk. Mohon dukungan nanti pendampingan Mak Datuk dan Bapak Ibu tokoh masyarakat. Nah, ini di sini ada teman-teman mahasiswa ya, ada dari UNAN dan ada dari isi UNP juga. Nah, silakan teman-teman bawa program KKN-nya ke rumah baca. Kita punya anak-anak yang luar biasa, ya. Punya anak-anak yang bisa teman-teman berikan, barangkali mendongeng di sini, bercerita, atau ada permainan game-game lain yang bisa diberikan. Nah, nanti kontak saja keponakan saya, Kak Yeni, atur saja waktunya. Nah, atur saja waktunya dan free semua, bebas, silakan. Dan nanti kita menyediakan kopi, apa mau makan di sini silakan nanti ya. Silakan. Anggap saja ini rumah kita bersama. Kita besarkan bersama untuk literatnya kita di Pasaman Barat. Nah, ini teman-teman dari Forum Pegiat Literasi Bang Denny, kemudian Forum Taman Baca, insya Allah nanti juga kita akan menguatkan ini. Baik, closing statement kita minta 2 menit kepada Ibu Wali dulu. Silakan Ibu Wali. Terima kasih banyak waktu yang diberikan. Pertama, saya memberikan dukungan yang sangat semampu saya kepada Julpasbar. Semoga nanti menghasilkan karya-karya atau novel atau tulisan-tulisan yang lain, dan juga nanti kami berharap juga niatnya untuk membimbing nanti di sekolah-sekolah sebagai bayangan bagi kami.
ini bukan rahasia lagi, di guru saja kami di menulis inilah kelemahan kami yang selama ini. Pada guru penggerak makanya kami tidak banyak lulus, itu di penulis juga lah kendalanya kami. Mudah-mudahan dengan adanya ini Julpasbar nanti adalah satu yang memberikan dorongan motivasi kepada guru-guru, nanti di samping kepada adik-adik juga. Kami nanti juga berharap semoga kedepannya lahirlah Julpasbar yang lain gitu, dengan hadirnya Julpasbar yang sekarang, dengan motivasi yang diberikan oleh Julpasbar sekarang hendaknya menjadi contoh bagi adik-adik juga kami guru ini. Bagaimana menulis itu sebenarnya tidak susah, tapi kemauan yang sangat dibutuhkan. Itulah sebagai pandangan kami, dan sebagai pemerintah nagari, insya Allah kepada Julpasbar kita nanti akan ambil waktu untuk mensosialisasikannya di nagari nanti, agar bisa nanti bagaimana kita di nagari ini bisa pula dibimbing nanti adik-adik kita. Sepertinya ada di beberapa tempat itu pemuda-pemuda itu mempunyai kegiatan yang tidak menentu gitu. Jadi semoga nanti bisa kita bimbing adik-adik kita itu, anak-anak yang putus sekolah itu bukannya dia itu tidak mampu. Kadang-kadang kemampuan dia mempergunakan IT dalam menulis itu sangat banyak. Cuman yang membimbing itu yang tidak ada, tidak terarah gitu. Jadi dengan adanya nanti Julpasbar, nanti kami akan sediakan waktu nanti. Bagaimana nanti ke depan, kapan perlu nanti di Musrembang kita anggarkan dan dalam pembinaan nanti dalam menulis untuk pemuda-pemuda dan di negara kita ini. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Salah janggal mohon maaf. Kami akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Wali, luar biasa ya. Nah, selamat Bang Jul, didukung penuh nih oleh Ibu Wali Nagari. Nah, mudah-mudahan bisa dianggarkan juga untuk kegiatan-kegiatan Bang Jul dan lain sebagainya ya. Dan saya berdoa juga Bu Wali, mudah-mudahan Kajai bisa menjadi nagari literasi. Tepuk tangan dong. Amin ya semuanya ya. Kajai nagari literasi, insya Allah sama-sama kita wujudkan. Bahkan Pasbar ya, Pasaman Barat Kabupaten Literasi. Literat. Oke, 2 menit Bang Mas Imawan, silakan closing. Ya, terima kasih. Saya singkat saja. Jadi buku terbit ya Tanah Rantau sebagai karya yang sudah paripurna ya, sudah lengkap, paket komplit. Jadi untuk kalau diumpamakan masakan, ini masakan klasik yang toppingnya tidak macam-macam ya, tidak ekstrim. Sudah bisa dinikmati. Kita tunggu untuk karya penulis berikutnya dan orderan untuk naik cetak berikutnya. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Imawan ya. Beliau 2 pesannya, pertama ditunggu karya berikutnya ya, tentu yang kedua adalah ditunggu orderan. Teman-teman boleh berapa X lagi Bang Jul? Satu lagi ya? Satu lagi. Ya, yang satu sudah dipinang ya. Berapa harganya? 150.000. Berapa? 90. Nah, ini edisi limited ya. Edisi langka nih karena dua eksemplar terakhir. Silakan yang mau meminang ya, Rp90.000. Oke, closing terakhir Bang Denny Melizon, dipersilakan. Oh iya, gitu. Jadi closing. Jadi ini novel ini merupakan kisah hidup. Nah, saya ini lupa kita membahasnya tadi ini sebetulnya. Bahwasanya hidup itu adalah skenario. Nah, yang kita mainkan tanpa pernah membaca naskah. Nah, karena hidup itu skenario, maka segala tujuan yang baik itu hendaknya lekas dilaksanakan agar supaya tidak disela oleh yang buruk. Termasuk mungkin menikah mungkin. Kalau ada niat baik, hendaknya lekas dilaksanakan agar supaya tidak disela oleh yang buruk. Karena tumbuh dan rimbun di tanah yang lain, tinggilah menjulang, kelak orang juga bukan bakalan tahu dari mana benih berasalnya dahulu. Nah, ini mungkin untuk Bang Subhan yang kembali ke Aitayo di Kampung Pasir. Tumbuh dan rimbunlah di tanah yang lain, tinggi menjulang. Nah, itu selama ini kan. Sekarang orang sudah tahu Abang, sekarang pulanglah. Karena orang tahu dari mana benihnya berasal dahulu gitu. Itu mungkin selamat pulang kampung kepada Bang Subhan dan selamat kepada Jul.
ditunggu orderannya juga untuk Denta. Mana tahu ada operan editornya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bang Denny Melizon ya. Kutipan bukunya luar biasa ya. Saya tambah setinggi-tingginya terbang bangau, dia akan pulang ke Kubangan juga. Kubangan tempat dia kembali gitu ya. Luar biasa. Oke, silakan Kakak. Apa yang mau diminta? Mudah-mudahan kami menyanggupi. Permintaannya ke Bang Jul. Oke, ke Bang Jul. Bang Jul juga akan memberikan closing sebentar lagi. Ini terkait ada ibu menyinggung tadi penggerak. Jadi saya di sini kan sedang menjalani calon guru penggerak. Jadi pengajar praktik saya meminta supaya selama proses pendidikan ini ada lahir satu buku dari siswa sekali. Jadi saya mohon kesediaan Bang Jul kerjasamanya melatih siswa sama Langsung dipinang Bang Jul. Nah, langsung dipinang ya ke sekolah. Sekolahnya apa Kakak? SMA? Satu Talamau. Oke, luar biasa. Baik, mohon kesediaan Bang Jul ya. Oke, terima kasih Ibu Guru. Oke, Bang Jul, tepuk tangan untuk Bang Jul. Aku mau juga dong dipinang. Oke, closing merespon pertanyaan tadi, kemudian 2 menit closingnya. Satu pertanyaan ini paling penting. Kenapa namanya Jul Pasbar? 2 menit. Baik, untuk menjawab dari Bu Harlita tadi, itu dengan jawaban insya Allah, karena semampu kita, semampu saya secara pribadi, saya memang akan mensosialisasikan sebanyak mungkin sekolah di Pasaman Barat untuk bergabung dengan GSMB. Karena ini bercerita sedikit ya, setengah menit lah. Saya juga pernah menjadi utusan mewakili Sumatera Barat di GLN, Gerakan Literasi Nasional di Badan Bahasa 2018. Itu di situ juga dikatakan walaupun setiap sekolah itu punya guru bahasa, mereka sebenarnya punya waktu yang tidak cukup untuk mengenalkan lebih jauh literasi kepada murid-muridnya. Ditambah lagi yang namanya kurtilas itu kurikulumnya itu cukup padat, untuk bahkan kadang ketika dia sampai semuanya kepada murid, murid tidak akan bisa untuk mencernanya. Jadi untuk literasi itu memang dibutuhkan orang ketiga dalam arti pegiat literasi, mungkin lebih kurang begitu. Mungkin untuk apa ya, di closing akhirnya ini, Yang jelas nanti FPL tetap membantu nanti untuk gerakan literasi sekolah itu. siap, FPL juga punya program yang sama. Jul tidak sendirian untuk program. Tadi ada yang sangat menarik dari moderator, entah kenapa tiba-tiba muncul pertanyaan kenapa saya memakai nama Jul Pasbar. Ini mungkin cerita silam ya, cerita beberapa tahun lalu, bisa dipersingkat. Dan izin Ibu Wali, sehingga saya membuat nama Julam Effendi. Saya membuat nama Jul Pasbar ini sebenarnya semacam kritikan, atau juga bisa dikatakan semacam protes kepada pemerintah Pasaman Barat. Ini di hadapan Ibu Wali saya katakan, karena Ibu mungkin juga tahu saya orangnya sedikit kritis. Kenapa hal demikian itu terjadi? Sewaktu saya produktif menulis puisi, saya memang pernah diundang dan hadir di beberapa provinsi di Indonesia. Itu otomatis saya membawa nama Pasaman Barat dan Sumatera Barat. Hanya saja ketika teman-teman peserta yang lain difasilitasi oleh pemerintah daerahnya, saya pantang dalam hidup saya menjadi pengemis. Jadi ketika saya mencoba datang bahkan kepada orang nomor 1 di Pasaman Barat untuk memfasilitasi biaya transportasi saya menghadiri acara keluar daerah, itu tidak pernah mendapat respon yang baik. Jadi imbal balik dari itu, maka saya sepakati kepada diri saya untuk menyematkan nama Pasbar di belakang nama pena saya, sehingga
walaupun saya mewakili daerah Depok, misalnya mewakili Depok ke Kalimantan atau mewakili Palembang ke Bengkulu, selagi nama belakangnya Pasbar, berarti dia adalah orang Pasaman Barat. Jadi itu semacam protes karena saya cukup banyak kali dibohongi oleh pemerintah daerah tentang fasilitas transportasi saya ke provinsi lain waktu itu ketika saya masih produktif menulis puisi. Jadi kalau pertanyaan moderator kenapa saya pakai nama Jul Pasbar, karena kecintaan saya kepada Pasaman Barat tentu tidak akan saya hilangkan, walaupun saya di satu sisi waktu itu ya, pemerintahan waktu itu saya tidak suka dengan cara pemerintahannya. Jadi kecintaan saya kepada tanah kelahiran saya itu tidak akan dihalangi oleh orang yang menjabat waktu itu. Mungkin itu saja. Nama Pasbar itu akan saya selipkan di belakang nama saya, walaupun kedepannya dan kapanpun tidak ada dukungan dari pemerintah, saya akan tetap sebagai salah seorang putra Pasaman Barat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua narasumber, luar biasa ya. Jadi nama Bang Jul Pasbar ini aslinya adalah Zulham Effendi. Beliau memberikan autokritik ya terhadap ya pemerintah tadi bisa katakan, tapi sebenarnya kata Pasbar yang dilekatkannya itu sebagai wujud cinta beliau. Nah, ini bahasa lainnya. Cinta beliau, kata Buya Hamka, seni tidak ada kalau cinta tidak ada. Apa sebabnya ada keindahan? Sebabnya ialah karena ada cinta. Dengan cinta alam diciptakan, dengan cinta bermula Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itulah sumber dari segala sumber cinta. Jadi Bang Jul Pasbar ini sudah sangat cinta dan jatuh cinta sekali sama Pasbar ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Bang Jul Pasbar. Baik, dengan closing dari keempat narasumber ya, maka diskusi buku Terpijak Tanah Rantau, sebuah novel karya Jul Pasbar yang hari ini kita bahas di Rumah Baca Itayu, resmilah ditutup ya, diakhiri. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya dan terima kasih kepada teman-teman.